Belum. Belum. Oke ya. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Indra di sini di Gabut Talks dan kali ini gue sudah bersama dengan Ghazali Fauzia. Ya, elah Wih. ya. Seumur-umur gue kerja bareng dia, gue nggak pernah manggil dia Ghazali Fauzia ya. Tapi beberapa waktu yang lalu ya, jadi teman gue ini resign ya, kita satu kantor dan sekarang dia melanjutkan untuk studi. Nah, kalau dia nggak melanjutkan studi, mungkin gue nggak akan ngajak dia jadi bintang tamu. Karena coba bayangin lah, ketemu misalnya waktu nggak WFA ya, ketemu setiap hari. Mau ngomongin apa kalau nggak ngomongin bos yang kita lagi mau gibahin ya, atau mungkin kerjaan, atau mungkin kandidat ya. Tapi kayaknya kalau udah nggak ketemu ini mungkin akan banyak cerita. Gitu kali ya, Ge ya? Benar-benar. Benar-benar. Nah, jadi buat para gabuters ya, mungkin yang lu belum tahu, jadi Ghazali ya, dia panggilannya G sih kalau gue. Itu sekarang lagi mau bukan lagi ya, sudah proses ya menjalani magister profesi ya, Ge, berarti ya. Iya, betul banget, Mas. Magister profesi psikologi ya di sebuah universitas negeri di Yogyakarta, inisialnya UGM ya, gitu ya. Benar, inisial, benar-benar. Halo, Nggak Ge, salah. gimana kabar lu, Ge? Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat Mantap, juga ya, Mas ya? mantap. Sehat-sehat gua ya. Tetap WFA di rumah dari Maret ya sampai sekarang. Kalau kuliah juga WFA berarti, Ge? Iya dong. Kuliah dari rumah juga. Iya, iya, iya. WFA sekarang sih udah banyak yang melesetin ya. Ada yang work from hell katanya ya. Udah bosen banget orang. Ada juga WFA, work from anywhere. Jadi terserah lu mau kerja di puncak, mau kerja di mana. Penting lu nggak ngantor katanya gitu. Iya, benar. Pokoknya yang dilarang cuma di kantornya doang. Iya, bener. Nah, jadi gini nih. Ada yang kocak nih dari G ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia mutusin buat resign. Yang kocak, dia bikin status di LinkedIn ya. Pokoknya dia resign. Yang komen tuh orang nanyain pekerjaan lagi loh. Itu gimana sih, G? Bener. Aduh, jadi kan gue kan di kantor kan kemarin kan HR ya, lamanya dia kan recruiter ya Mas ya. Jadi gue Ya, mungkin sekedar bilanglah ke orang-orang yang mungkin pernah gue approach atau orang-orang yang pernah jadi kandidat gue atau yang udah jadi employee dulu gue yang ngerekrut gitu kan, sekedar ngasih oke. tahu kalau gue udah nggak di kantor lagi gitu kan. Nah, Ya. jadi gue bikin tuh ceritanya postingan. Nah. Viral, gue herannya bisa viral. Oh iya loh, Ge. Keren banget. Engagement-nya tinggi banget. Itu sampai 280.000. Gue kayak, Iya, kok luar biasa bisa-bisanya? loh. Itu 100.000 pertama tuh dalam waktu satu malam doang, Mas. Iya, bener, bener. Iya, satu Gue malam sebenarnya, doang. gue nge-like doang kali ya, Ge, kayaknya ya. Lu ada komen. Ada komen ya gue, gue nggak nge. Ada Karena komen. komennya tuh udah makin Banyak gue banget. nggak gitu sih. Kocak sih Iya. sebenarnya. Jadi gue lihat-lihat, kok ini bisa banyak. Terus gue bener-bener gue niatin tuh ngeliat yang nge-like Nah, sebenarnya siapa aja bisa segini viral ya. Ternyata ada beberapa VP di kantor yang nge-like juga. Jadi mungkin naiknya dari ah, situ sih. mungkin. Dari semua komen yang masuk, dari kan yang engagementnya itu sampai 280.000 ya. Ya 280.000. Nah, Kan banyak banget tuh komen yang masuk, ya. terus ada yang message gue juga, ada yang add gue juga di LinkedIn gitu kan. Cuma Nah. yang paling gue heran kenapa orang nanya lowongan ke gue. Nah itu di ini gue nggak tahu ya, ini mungkin karena lu udah lu masuk lagi ke lebih dalam ke dunia psikologi ya, mungkin kita ngobrolin sedikit tentang isu kesehatan mental. Tapi pertanyaan dia tuh kayaknya merusak mental loh. Ibaratnya lu udah putus dari cowok lu, terus tanya cowok lu orangnya baik apa enggak, kan kayaknya nanya gitu loh. Kayak dia yang pengen ngegebet gitu. Iya. Ya, gue balik lagi nih. Jadi tema gue saat ini gue mau bicara mengenai, ya mungkin nggak terlalu serius sih harapannya, tapi memang isu-isu tentang kesehatan mental sekarang tuh udah banyak yang orang makin peduli sih ya. Entah mungkin secara Bener. literasi ya, secara kata-kata orang udah makin mudah untuk menggunakan ya, dengan salah kaprah kadang ya, misal kayak waktu film ya kapan lah Joker misalnya, orang jahat yang tersakiti ya, terus dia ngerasa psikopat, atau sekarang orang udah gampang menilai diri sendiri, dia tuh kayaknya gue nih punya psikotik deh, gue kayaknya gue adalah introvert, jadi introvert kalau ngelamar kerja gue nggak boleh kerja dengan ketemu orang. Nah ini kayak orang tuh mengeneralisir semua isu-isu kesehatan mental itu menjadi hal yang dangkal, tapi kayak lepas dari real masalahnya. Lu gimana, Ge, ngeliatnya, Ge? Bener-bener. Jadi sebenarnya di satu sisi gue senang ya,
gue kan masuk di dunia psikologi kan berarti kalau dari S1 udah sekitar 6 tahun ya dari 2014 ya Mas ya memang sekitar 2 atau apalagi 2 sampai 3 tahun ke belakang nih itu kayak orang literasi orang-orang mengenai kesehatan mental itu kan lagi udah mulai tinggi-tinggi ya Mas ya. Ya, Udah banyak media edukasi, terus itu kayak di media massa juga udah mulai diangkat gitu kan. Tapi memang yang gue sayangin adalah jadi banyak orang yang self diagnosis gitu kan hmm. karena ngerasa kok gue stres mulu ya misalnya kan terus googling terus bilang wah stres tanda-tanda depresi wah gue depresi nih padahal enggak gitu padahal Bener enggak loh. gitu Aduh, bahaya banget. kayak ibarat kalau sakit fisik lo tuh cuma demam doang tapi Hah? lo bilang wah gue kena kanker nih kan itu ngeri banget ya mas Iya, ya iya, sedangkan bener. sedangkan gue setelah gue masuk di Mapro gitu kan mau mendiagnosis ini kasus yang nggak nyata gitu loh, nggak real, yang kita buat belajar aja untuk mendiagnosis aja, gue masih takut-takut gitu kan, ini benar Iya, nggak ya diagnosisnya gitu kan. Kok iya. bisa-bisanya orang bermodal googling bilang kalau dia depresi, kalau dia ini, kalau dia itu kan ngeri banget jadinya mas. Bener loh. Jadi beberapa waktu yang lalu gue ngisi beberapa webinar gitu ya, kaitannya dengan karir gitu. Nah, terus banyak peserta yang umumnya fresh grade atau mungkin masih cari kerja job seeker setahun belum dapat gitu. Ya Mm-mm. saat ini memang kondisi menurut gua masih cukup masuk bisa diterima sih 1 tahun belum udah dapat kerja karena kan kondisi udah nggak seawal sebagus waktu dulu ya tahun kemarin. Jadi kalau buat gua bilang bahwa kamu kalau belum dapat kerja saat ini bukan berarti kamu jelek ya mungkin memang kondisi ekonominya atau perusahaan-perusahaan masih belum bisa memberi kesempatan ya gitu. Ternyata nggak bisa sederhana itu banyak banyak para pelamar atau fresh grade ini ngerasa oh aku nggak bisa kak ini aku sudah berada dalam kondisi krisis kepercayaan diri. Oh, dia bilang malah apa krisis sih ya katanya quarter Mm-mm. life crisis gitu bilangnya. Gue lihatnya sih memang usia 22, 23, 24 gitu sih gue. Cuma maksud gue nggak menyangka sih dia bicara dengan statementnya begitu gitu ya. Dia ngerasa ini sebuah krisis yang dia alami itu. Ya oke sih dari dulu orang nggak dapat kerja pasti ngerasa ada nggak nyaman dalam diri ya. Cuma apa sampai seperti itu, sedahsyat itu nggak sih Ge kalau orang itu ngomong, wah gue tuh bermasalah sampai sekritis itu gitu Ge. Sebenarnya kalau bilang dia bermasalah atau enggak, kita nggak bisa terlalu menggeneralisir ya mas ya karena kan setiap orang kan punya kapasitas yang beda-beda terhadap Hmm. suatu tekanan gitu kan. Cuma memang kalau ngelihat dari segi usia, terus itu dari tuntutan sosial juga, dimana kalau dia ngomong itu sebagai quarter life crisis, memang lumrah terjadi sebenarnya banyak Hmm. terjadi di usia segitu gitu. Gue pun dulu merasakan juga gitu kan. Sama lah ya, setiap yang Iya. melampaui fase itu ya Ge ya. Iya, karena kalau gue melihat fenomena quarter life crisis itu sebenarnya itu bentrokan antara ekspektasi kita dengan realita yang kita hadapi gitu kan. Apalagi misal nih dulu waktu kuliah, wah IP bagus, terus ikut organisasi, jadi ketua organisasi segala macam bla 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 Hmm. prestasi lah. Tapi ketika ngelamar kerja aku nggak dapet-dapet gitu kan. Ya. Padahal teman-teman kita yang kita nilai biasa aja kok dari segi kerjaannya udah stabil gitu kan. Belum lagi udah ada yang nikah segala macem gitu kan. Nah, terjadi bentrokan kan di situ antara ekspektasi kita setelah lulus ya kerja gitu kan dapat kerja yang bagus terus itu stabil secara ekonomi dan lain-lain tapi ternyata nggak kayak gitu terus jadilah goncangan dalam diri kita gitu nah Hmm. sebenarnya kalau kita merasa kita menghadapi krisis yang seperti itu kalau saran gue Hmm. kalau lo punya akses buat ketemu dengan orang yang profesional dalam artian entah mentor lo entah lo ketemu dengan psikolog segala macam yang bisa mendukung lo ya temuin aja gitu jangan lo ngelewatin krisis itu sendirian, lo Hmm. struggling dengan pikiran lo sendiri, ntar malah lo stres sendiri lagi gitu. Nah itu lo jangan jangan ngadi-ngadi lo ya. Bener. Iya sih, kadang urusan psikologis ini mungkin nggak terlalu bisa meluas ya. Kalau dari awal mungkin lu bisa berbagi, bercerita apa yang lo Mm-mm. rasakan mungkin ya Gaya. Mm-mm. Kayak kita bisa milih juga kak. Memang kita nggak bisa cerita dengan semua orang kan kita punya kenyamanan. Misal gue nggak bisa cerita dengan orang tua gue misalnya, tapi gue Iya. bisa cerita dengan mentor gue yang psikolog gitu, atau gue cerita dengan teman gue yang ngerti juga gitu kan. Sebenarnya banyak Hmm. sih pilihan untuk menyelesaikan itu.
Kalau sekarang banyak nggak sih, Ge? Kayak mungkin call center atau apa yang bisa kita dapat, kayak mungkin kasus-kasus yang lebih ekstrim ya, kayak bunuh diri kan ada call centernya. Hmm, Kalau mm-mm. isu-isu yang mungkin cukup ringan ya, mungkin problem-problem itu ada juga nggak sih, Ge? Tahu lu? Kalau yang resmi sih belum ada sih Mas, yang kayak Hmm. yang bunuh diri kan kita ada hotline-nya kan kalau yang bunuh Ya. diri itu. Tapi kalau yang lain-lain tuh sekarang itu banyak dari teman-teman yang udah jadi psikolog ataupun praktisi-praktisi di bidang psikologi kayak yang udah lulus S1 terus tuh yang lagi magister juga mereka tuh buat seperti semacam komunitas gitu. Jadi Dia untuk secara pro konseling bono kali ya. sebaya iya gitu. Hmm. Dan banyak yang ngadain konseling dengan psikolog juga. Kalau yang gue tahu tuh ada di Bali tuh ada. Gue pernah ikut juga sih Bali Society. Terus Hmm. ada yang Malang juga ada, yang Surabaya juga ada. Mereka tuh lagi bikin rutin bikin kayak setiap bulan kalau nggak salah. Kalau yang Bali ya yang gue tahu tuh Hmm. mereka setiap bulan tuh ada konseling dengan psikolognya gitu. Nah kayak gitu kan uh, udah enak kita ngaksesnya tuh gampang banget kan. Bermodal Ya. kita buka aja IG info segala macam udah ada di situ. Terus kayak tenaga psikolog juga kalau di Jogja itu setahu gue semua puskes udah ada psikolognya. Terus di Jakarta beberapa puskes juga ada gitu kan. Sebenarnya untuk layanan kesehatan mental itu sekarang udah banyak. Tinggal gimana kita nyarinya aja gitu. Mau nyari Benar. atau enggak. Nah, itu dia. Cari ya. Mungkin nanti kalau ada link-linknya gue akan cantumin di description juga kali ya. Ya. Tapi kalau tadi kan lu ngomong sedikit tentang medsos. Kadang nih quarter life crisis ini memperuncing tuh dengan kita ngomongin. Misalnya tuh ada teman-teman kita, dia udah punya, jabatannya udah keren ya. Bener. Kerja setahun kok udah perginya ke Eropa ya. Ini ada Iya apa? bener. Itu apa nggak makin memperuncing sebenarnya sih, Ge? Atau lebih baik lu jangan bermedsos kalau nggak lu mau baper, atau gimana ya kalau menurut lu? Sebenarnya tergantung gimana kita ngelihat sih. Jujur gue pernah banget ngerasain masa itu mas. Gue Ah, tuh dulu ah. punya beberapa circle pertemanan lah. Terus ada satu circle yang uh, circle pertemanan gue yang memang salah satunya tuh udah luar biasa banget. Itu teman deket gue masalahnya mas. Iya, iya. Kayak kita lulus bareng, Hah, tapi dia memang dapat kerja duluan. Terus tuh iya, kerjanya juga udah nggak officer lagi. Maksudnya udah nggak di tataran staff lagi gitu iya, langsung iya. grade. Kayak wah kok dia udah begini gue ngelamar kerja kok kagak dapet ya gitu kan. Iya. Jadi Ah, akhirnya gue sempat puasa medsos pas itu ada ah. mungkin gue sekitar sebulanan lah gue nggak main medsos gitu, gue ngapus beberapa medsos dari handphone gue gitu kan biar lebih sehat aja sih secara mental, biar lebih stabil dan lebih fokus ketika Oh, itu untuk ngejalanin. oke, oke. Jadi nggak ada salahnya juga ya kalau lu mungkin ngerasa baper dengan medsos lu setiap lu nggak explore, lebih baik agak berpuasa dikit, masih masih oke kali ya, Ge, ya. Sebenarnya tergantung gimana Hmm. kita menghadapinya sih kan, setiap orang tuh kita bisa merubah perspektif kita kan melihat suatu fenomena itu dengan sudut pandang yang seperti apa gitu. Kalau Hmm. misal lo ngerasa wah kayaknya gue udah nggak baik buat main main medsos, dihapus dulu ya nggak masalah gitu. Ntar lo mau install lagi gitu kan, atau lo ngerasa oh yaudah deh gue liburan aja dulu, gue istirahat dulu dari hiruk pikuk yang kayak gitu ya nggak apa-apa lo liburan dulu gitu kan, ikutin aja lo nyamannya yang kayak gimana gitu. Yes, yes, yes. Ge, tapi ngomong-ngomong, berarti lu udah per kapan nih aktif di perkuliahan ini sekarang S2-nya? Gue mulai 1 September kalau nggak salah, kemarin udah mulai ospek kan, itu gue ada ospeknya dulu nih ceritanya. Ospek Gimana dulu sih? nih. Boleh dong ceritain. Gue belum, gue terus terang gue masih belum berpikir ya. Gue pingin tapi belum berpikir sekarang sih untuk ambil. Tapi boleh dong ceritain apa bedanya nih? Mungkin ospeknya dulu kali ya. Kalau S1 apalah lu dicek juga sabuk lu sama sekali. Kayak yang viral itu ya. Enggak sih. Jadi kalau S1 dulu kan memang ospeknya ya yang kita harus ke kampus. Tapi untungnya gue dulu nggak dengan atribut yang aneh-aneh sih Mas. Yang Baju hitam kayak putih tetap. hitam putih ya Ya, tetap ya, seragaman gitu kan. ya. Datang pagi ke kampus jam 5 kayaknya gue dulu. Buset, Jam 5 pagi pagi. amat. Ya, soalnya kita sarapan bareng di kampus. Oh, Jadi memang kita bawa acaranya. iya, jadi kita bawa sarapan, makan bareng di lapangan gitu sama teman-teman satu angkatan. Cuma kalau S2 ini memang kita full seminar.
acaranya, seminar dan Oke. pengenalan kampus gitu. Nggak ada aneh-aneh, pelonco-pelonco penugasan nggak ada ya? Siapa mau melonco, Pak? Mohon maaf, teman sekelas saya ada yang tentara lagi, Mbak. Terus melonco gimana? Yes, yes, yes. Tapi apa yang rasa apa nih yang lu beda ya? Jadi saat lu mungkin lulus S1, mungkin kan lu berpikir mau cari kerja dulu atau mungkin mau mau lanjut S2 mungkin saat itu ya. Gua ngintip di blog lu sih ya. Jadi tapi kalau sekarang apa nih bedanya apa lagi? Apa yang lu mau cari? Apakah setelah ini lu mau S3 atau lu mau mau apa sebenarnya yang lu ingin cari Waduh, gitu? waduh, waduh. Kalau bedanya, mungkin secara teknis pasti beda ya, secara Ya. teknis, terus itu dari level perkuliahan juga udah beda. Kalau dulu yang ngajar ya dosen-dosen, lulusan S2 gitu kan, Hmm. atau ya mentok-mentok S3, belum soalnya di kampus gue belum ada profnya dulu. Hmm. Kalau sekarang wah rata-rata udah prof semua yang Hmm. ngajar gitu kan, kebanyakan prof. Terus itu dari jujur gue cukup merasa insecure dengan teman-teman sekelas gue, Mas. Kenapa tuh? Pinter-pinter semua. Ya iyalah, orang kuliah S2, Iya. kuliah S1 sih mungkin masih ada orang yang dipaksa orang tua kali ya kuliah Iya ya. bener, atau yang salah jurusan gitu kan. Ah Terus iya, S2 enggak deh, kayaknya udah kesaring bener kali ya. iya, terus gue kayak misal nih ada kita lagi materi gitu ya. Terus profnya tuh nanya, ada aja gitu yang jawab terus mereka menjelaskan dengan bahasa ilmiah gitu kan. Wah, ngelihatnya keren banget. Uh. Terus gue mikir, gue dulu S1 ngapain ya? Tapi ini justru jadi men-challenge lu untuk lebih keras lagi kali ya Iya untuk benar-benar efeknya ah, adalah gue setiap hari belajar, Mas. mantap nih. Ya itu sih kali suasana akademik itu kali ya yang memang perlu dihidupkan kali ya. Iya, terlepas dari gue takut nggak bisa jawab pertanyaan. Benar benar benar. Gue terus terang kangen sih dengan suasana akademik yang gitu sih. Challenge-nya tuh memaksa diri kita untuk belajar lebih banyak lagi gitu ya. Benar-benar deg-degan yang dicari kalau kata gue. Yes, 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 yes. Baik. Gue mau balik lagi nih kalau di blog lu. Mm. Jadi di blog lu kan lu sempat nulis mengenai tadi nih QLC tadi, quarter life crisis tadi. Tapi kalau boleh lu sedikit statement kan ada di sini lu tulisan love yourself before you fall in love. Sebenarnya sampai sejauh mana sih kita bisa punya satu penerimaan diri ya kalau boleh dibilang memaknai love yang lu maksud atau seperti apa di pandangan lu gue? Oke. Jadi kalau nggak salah itu tulisan gue tahun lalu ya Mas ya. Gue baru wisuda kayaknya itu Baru nulis. sudah ya makanya. Iya. Jadi ini gue serang lagi lu setelah lu menulis itu. Jadi gini, mungkin gue ceritain di balik tulisan itu dulu ya Mas ya. Jadi Ya, gue itu ujian komprehensif itu bulan Juli 2018 oke. ceritanya. Nah, ngurus administrasi, revisi, bla bla bla, gue baru dapat SKL itu bulan September 2018. Ya. Tapi di kampus gue itu kalau ngantri wisuda tuh lama. Soalnya kan di Oh, kuota dan orang yang mau wisuda tuh banyak banget kan. Jadi gue baru benar-benar. dapat wisuda itu bulan Januari 2019. Itu Ya. kan tanggal 19 Januari. Itu kan 6 bulan ya, lama tuh. Nah, idealisme gue adalah ketika itu gue baru lulus gue pengen kerja. Gitu. Ah, Gue memang mau jadi psikolog awalnya. Awalnya gue oke. masuk psikologi itu karena gue mau jadi psikolog. Wes, oke. Nah, tapi karena circle gue ini orang-orang hebat semua, gue bilang teman-teman gue tuh keren-keren banget Mas, gitu kan. Mereka yang lulusnya cepat, gitu. Teman-teman teman dekat gue di kampus ya, Ya. yang benar-benar teman belajar gue lah gitu di kampus. Udah dapat kerja, udah stabil segala macam. Oh, gue nggak mau kalah dong ya. Iya dong, tentu dong. Ambi dong, ambi. Iya, ambi. Gue nggak mau kalah. Idealisme gue adalah gue pengen kerja. Hmm. Kalau mau ngitung berapa lamaran yang gue apply, dalam waktu 1 minggu gue bisa nge-apply itu lebih dari 400 lamaran Banyak pas loh. itu. Memang Banyak, banyak banget. banyak. Tapi gue heran kenapa kagak ada nyantol ya, gitu kan. Dengan lu udah kayaknya gue kuliah udah all out banget ikut Iya, organisasi mau apa gitu ya. bener. Bener, soalnya idealisme gue waktu mau masuk kuliah tuh ya, gue berpikir gue harus ikut kepanitiaan minimal sekian, gue harus ikut Hmm. organisasi, gue harus jadi minimal koordinator badan di organisasi, IP gue harus gini. Gue seidealisme itu dulu waktu mau Ya, kuliah, awal-awal ya. kuliah gitu. Dan
gue memang ngejar itu dan alhamdulillah tercapai gitu kan. Hmm. Tapi kenapa gue kok nggak dapet kerjaan ya gitu kan. Di satu sisi nyokap gue setelah gue lulus itu ngedorong gue buat langsung kuliah gitu kan. Sedangkan gue belum mau. Gue Ya, sempet melupakan mimpi gue buat jadi psikolog. ya benar-benar. Kelewat aja gitu kan karena idealisme gue yang pengen kerja itu. Nah, gue sempet kayak lumayan stres dan gue kabur liburan pas itu awalnya. Gue liburan dulu. Gue Oke. ke Manado. Kurang jauh apa cerita Buset. liburan gue. Lu Jadi nggak ada kepikiran cuma di Ancol yang deket-deket gitu enggak, ya, Ge ya? enggak ada. Gue ke Manado, bahkan gak cuma Manado doang. Karena pesawat kalau mau balik transit Makassar, gue berhenti dulu di Makassar. Udah nyampe Makassar, Waduh. gue merasa ngapain gue ke Makassar nggak ke Toraja. Oh, sekalian lagi ya snowball lu ya. Gue sekalian ke Toraja. Jadi gue di Sulawesi 21 hari, Mas. Saking gue stres kenapa gue nggak dapet kerja, malah gue buang-buang duit tuh. Gitu kan. Eh, Karena lumayan lama kan jarak dari gue lulus sampai sampai ke wisuda itu kan. Terus balik gue dari Sulawesi trip itu, gue balik ke Lampung. Wah, nyokap gue tambah ngepres gue lagi nih buat daftar kuliah gitu kan. Ya, Tapi gue masih pengen kerja ya. gitu. Nah, terus akhirnya gue ngelamar kerja di Jakarta Hmm. dan dapat panggilan. Gue dapat Nah, memang panggilan interview itu ada, tapi nggak nyangkut aja, nggak dapat offeringnya gitu kan. oke, nggak lolos. Nah, terus kebetulan banget gue tuh dulu pernah magang di salah satu biro psikologi, tapi klinis gitu kan. Oke, Dan gue dapet satu mentor yang klop banget lah sama gue ketika itu. Namanya oke. Bu Ika. Beliau Ya, ini psikolog hebat lah gitu kan. Selalu oke. jadi panutan gue gitu. Nah, Ya. terus gue sama beliau itu yang menyadarkan gue bahwa gue itu benar-benar menerima keadaan gue gitu kan. Nah, beliau itu yang Hmm. bilang, lo tuh harus cinta sama diri lo sendiri dulu sebelum lo coba mencintai hal yang lain atau mengerjakan hal yang lain gitu kan. Makanya di situ gue tulis love yourself before you fall in love gitu. Itu dalam konteks apapun sebenarnya. Pun dalam Sampai percintaan juga sampai hari gitu. ini pun lu masih pakai itu ya, Ge ya? Sampai hari ini gitu kan. Nah, Nah, lu mantap. iya, nah Oke. jadi kayak memang akhirnya gue menyadari apapun yang pengen gue kerjain, apapun keputusan yang gue ambil, itu harus berdasar pertama dari diri gue dan pengaplikasiannya ke lingkungan gitu kan. Hmm. Kalau di gue oke, tapi mengganggu lingkungan, jangan gitu kan. Oke. Misal gue ngambil keputusan sekolah, terus bokap gue ribut, ya Ya. jangan gitu kan, bikin gonjang-ganjing rumah tangga gitu. Jadi Iya, memang iya. yang dilihat diri gue dan lingkungan gitu. Sejauh mana hal itu bisa dikatakan titik krisis? Ya itu sebenarnya kita doang yang tahu gitu kan, karena yang ngerasain ya cuma kita gitu kan. Kita tuh nggak akan bisa tahu lah gimana perasaan orang karena itu bukan perasaan kita gitu. Jadi sejauh mana ya dibalikin lagi ke diri kita gitu, Mas. Oke, oke. Ge, sebelum closing nih, Ge, mungkin lu sedang ngerjain ada project apa gitu yang mungkin masih berkaitan dengan isu-isu sosial atau psikologi? Ada sesuatu mungkin, Ge? Ada. Boleh Kalau dong, ditanya ceritain kayak dong. gitu, ada, oke. Sebenarnya yang pertama ini project pribadi gue dari lama yang tak kunjung gue selesaikan, tapi akhirnya gue menyadari gue harus nyelesain. Gue lagi nulis buku sekarang. Ah, mantul. Tapi kalau buku ini gue belum tahu bakal dijual atau enggak gitu ya. Ya, Nanti lihat nantilah. Tapi doain aja mudah-mudahan amin, jadi. amin. Terus yang kedua, karena gue masuk psikologi itu karena gue punya isu psikologi juga Hmm. dan ketika itu gue tidak mendapatkan tenaga ahli yang gue butuhkan dalam artian dulu gue nyari psikolog di Lampung tapi gue nggak dapet psikolog gitu kan dan media psikologi di Lampung ketika itu memang belum banyak gitu kan. Nah akhirnya sekarang karena gue di Lampung dan gue udah punya banyak teman-teman psikologi juga jadi ngembangin media media literasi psikologi sama dua orang teman gue namanya Jabat Jiwa Lampung gitu kan. Nah Jabat jiwa. kalau sekarang iya Jabat Jiwa. Sip, sip. Nah Jabat Jiwa ini media literasi. Kita mulai dari literasi psikologi dulu. Jadi kita mau memperkenalkan tentang pentingnya kesehatan mental khususnya di Lampung gitu kan. Nanti kalau misalnya ada inovasi-inovasi baru gitu nanti bakal kita kembangin lebih jauh gitu. Tapi untuk saat ini masih di media literasi. Sekarang sih kita masih tahap untuk
lagi survei, jadi kita memang based on ilmu pengetahuan banget lah gitu, kita survei dulu sebenarnya kebutuhan mengenai kesehatan mental di Lampung ini saat ini seperti apa, terus yang dibutuhkan tuh apa, yang diketahui sejauh apa gitu kan. Nanti kalau udah dapat datanya dari situ, baru kita olah untuk diangkat ke media kita gitu. Jadi nanti kalau misal menemukan, kita bakal launching di tanggal 10 Oktober, jadi pas Hari Kesehatan Mental. Wih, Jadi nanti siap. kalau tanggal 10 Oktober, Instagramnya udah ada, tolong di-follow. Oke, siap, Wajib siap, di-follow siap, semuanya gitu kan. siap. Nanti kita bantu dicantumin juga kali ya, Ge, ya. Siapa tahu Iya, nanti bisa boleh, boleh, ada boleh, boleh. teman-teman yang berminat. Tapi nggak harus di Lampung ya, semua semua daerah boleh. Enggak. Semuanya Oke. boleh. Cuma Tapi memang memang startnya kita dari Lampung dulu. startnya dari Lampung karena yang ngediriin kan kita dari Lampung semua gitu kan. Ya istilahnya mengabdi lah pada daerah sendiri Mantap. Oke, gitu. gue thank you banget nih buat waktunya, buat sharingnya juga. Ya, gue doain selalu lancar semua kuliah Amin, lu amin, dan juga amin. proyek lu. Wah, buku lu gue tunggu pastinya. Thank you Mas Hendra. Siap. Sukses juga buat semuanya. Gabut Talks Oke, apalagi. Oke, dadah, Ge. Thank Thank you you banget. Mas.